Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, masih tetap pembelajaran virtual dan kita tetap semangat belajar. Masih pembelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Kemarin satu pertemuan dalam penayangan virtual itu untuk 2 kali tatap muka. Jadi tolong pelajari baik-baik, Anda sudah diuntungkan belajar di rumah, pinjam buku pelajaran, lalu ikuti pembelajaran tutorial melalui virtual ini. Sekarang adalah menulis surat lamaran pekerjaan untuk pertemuan ketiga dan keempat. Dalam satu tayangan pertemuan hari ini, itu untuk 2 kali tatap muka, 2 kali 45 menit. Anak-anakku sekalian, tetap pembelajaran harus mengacu pada kompetensi dasar yang dipersyaratkan. Setelah kita mempelajari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, tentunya KD berikutnya itu adalah memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dengan indikator dan tujuan pembelajaran, diharapkan Anda setelah selesai mempelajari materi ini dapat menunjukkan kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang kemarin Bapak tugaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua, menyunting kesalahan. Jadi menyunting itu yang kemarin sudah Bapak tugaskan oleh Anda itu dilingkari di mana kesalahan atau apa yang Anda lihat yang bertentangan dengan teori yang akan Bapak jelaskan yang salah, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, mohon perhatikan dan pelajari buku-buku sumber yang mendukung. Setelah itu mempresentasikan, tapi mempresentasikan juga agak sulit dalam virtual, kecuali kalau Anda merekam video di rumah, presentasikan, nanti videonya kirimkan ke Bapak, itu bisa. Karena presentasi secara tatap muka itu hal yang tidak mungkin. Kemudian pertemuan ke-7 dan ke-8 baru menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah sekian pertemuan, 4 pertemuan, terakhir pertemuan yang keempat, 2 jam pelajaran itu adalah menulis. Tapi yakin ini akan tulis di rumah lah begitu. Maka mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya sehingga pemahaman dulu bisa Anda kuasai, baru Anda bisa membuat yang terbaik yang dipersyaratkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus diperbaiki, menganalisis isi kebahasaan, kemudian menulis. Nah, itu KD yang akan dibahas. Tentunya KD kalau dibuat dalam indikator pencapaian kompetensi itulah sebanyak 6 hal yang harus Anda kuasai. Setelah memahami, mampu mempresentasikan. Setelah memahami, mampu menganalisis. Setelah memahami, mampu membuat. Itu yang diharapkan. Nah, kemarin dalam konteks sistematika surat lamaran pekerjaan, itu yang pertama itu ditulis paling atas di pojok kanan. Kalau bentuk suratnya semi block style, kalau bentuk suratnya full berarti ada di sudut kiri. Itu yang ditulis adalah titik mangsa surat. Titik mangsa surat itu sedikit kecil kemungkinan kesalahan, tapi suka ada yang masih salah gitu, yang jadi persoalannya. Misal begini, Jayapura 1 Maret 2020, jelas itu tidak benar karena tidak ada tanda koma, harusnya Jayapura koma. Kuningan, 2 Februari 2020, masih tetap salah karena P-nya harusnya dengan F, Februari, itu dilihat dari kaidah kebahasaannya. Kemudian yang berikutnya, Kuningan 2 Februari 2020 titik. Di dalam titik mangsa surat tidak harus diakhiri dengan titik karena bukan kalimat. Kemudian yang berikutnya Jayapura, 1 Maret 2020. Itu yang benar. Tentu ini tidak sulit ya adik-adik. Tolong perhatikan baik-baik sehingga tidak melakukan kesalahan. Yang berikutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan lebih baik jika ada pokok surat. Tetapi hindari nomor karena ini suratnya pribadi resmi. Jadi tidak mengeluarkan atas dasar lembaga. Maka yang ada adalah hal dengan lampiran. Lazim orang menulis hal titik. Itu bisa ditafsirkan menjadi halaman begitu. Hal titik itu. Kemudian lam bisa lampu atau lampion, lam titik. Maka penulisan hal titik dengan lam titik itu boleh, namun tidak dianjurkan. Anda buat yang terbaik lah begitu untuk SMA 3 lah. Kemudian perihal dengan lampiran itu boleh. Ada juga perihal
di bawahnya lam titik, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Mengapa tidak dianjurkan? Karena tidak ada keserasian penulisan. Jadi kalau dibuat bentuk yang lengkap harusnya bukan lam, perihal, kemudian di bawahnya lampiran. Juga jika sebaliknya hal titik, kemudian lampiran, itu juga tidak boleh. Karena tidak ada keserasian. Maka yang terbaik buatlah yang dianjurkan. Itu karena Bapak guru bahasa Indonesia tentu akan detail seperti ini. Nah, setelah pokok surat itu diisi, biasanya ada begini, perihal lamaran pekerjaan, lampiran 1 bunda, 1 berkas, itu dianjurkan. Tapi penulisannya kalau hal, lampiran 1, angka 1, itu nggak boleh. Sebaiknya dalam etika menulis surat, satunya harus dengan huruf. Maka Bapak mencontohkan di slide, mohon untuk bisa dipahami dengan baik. Yang berikutnya setelah titi bangsa surat, pokok surat, ke bawahnya adalah alamat yang dituju. Orang sering menulis dengan menggunakan kata kepada yang terhormat, Bapak, pimpinan perusahaan. Itu salahnya banyak gitu. Tampaknya tidak kelihatan gitu. Tapi Anda jangan melakukan kesalahan karena Anda belajar. Yang benar adalah kepadanya harus dibuang. Jadi langsung aja saja yang terhormat pimpinan perusahaan, tidak menggunakan kata Bapak. Ingat, kata Bapak hanya digunakan bagi yang dilanjutkan dengan nama orang tanpa jabatan dan tanpa gelar. Nah, berikutnya yang kedua, Anda lihat coba di slide. Yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di Jalan Siliwangi, 13 Medan. Itu tampaknya tidak ada kesalahan kan? Coba Anda perhatikan di mana letak kesalahannya. Kesalahannya perlu diketahui itu sebaiknya berbunyi yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum, ulumnya juga huruf besar, Terpadu Medan di Jalan Siliwangi 13, bukan di Jalan Siliwangi, 13 Medan gitu. Kesalahannya di Jalan Siliwangi 13, Medan tanpa titik karena itu bukan kalimat. Kemudian Anda perhatikan yang berikutnya, yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan dengan alamat, jangan dengan garis miring, D.A. Jalan Siliwangi 13, Medan, itu sudah bagus, sudah benar. Kemudian di bawah Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan dengan garis miring alamat Jalan Siliwangi 13 Medan, itu kesalahannya di garis miring. Garis miring tampaknya ejaan Suwandi yang sangat tidak bisa ditinggalkan oleh pengguna bahasa. Maka kita sebagai orang yang terpelajar, rajin-rajin dah Anda membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pengubah dari ejaan yang lalu ke ejaan yang baru. Banyaklah di-download aja di aplikasi, Anda tidak harus lari ke perpustakaan, tinggal buka saja. Setelah alamat yang dituju itu ada salam pembuka. Tampaknya ringan-ringan sajalah pelajaran bahasa Indonesia, asal perhatikan dengan baik gitu. Jangan mencoba Anda menulis dengan hormat huruf kapital semua, karena itu bagian daripada awal kalimat yang tidak menunjukkan pada nama tempat, tidak menunjukkan hal lain, tapi itu sapaan. Kemudian fungsikan tanda koma, seperti di contoh nomor 2 dengan hormat tidak ada tanda baca, itu juga kesalahan, walaupun maknanya bisa dipahami begitu. Jadi orang bahasa memiliki tingkat frekuensi kerewelan lah gitu, atau kehati-hatian yang luar biasa kalau bahasanya ingin digunakan sebagai bahasa nasional yang terpelihara. Dengan hormat, D-nya huruf kecil juga itu merupakan sebuah kesalahan. Jadi analisis Anda akan terbantu dengan penjelasan Bapak hari ini. Mohon untuk bisa dipahami dengan baik. Berikutnya adalah isi surat ya. Isi surat itu kan terdiri dari paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu tergantung kepada informasi yang kita terima. Ada informasi dari iklan. Misalnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 5 Agustus 2020 yang isinya menyatakan bahwa bla 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 bla, Anda lanjutkan gitu. Kemudian ada juga informasi dari seseorang. Menurut informasi dari Bapak Haji Casim misalnya, karyawan perusahaan di PT Angin Ribut ya, atau di PT apa begitu, membutuhkan tenaga kasir. Sehubungan dengan hal itu, teruskanlah, lanjutkan. Jadi pembuka surat itu kok beda-beda? Karena beda sumber informasi yang kita dapatkan.
informasi apapun, kita mudah membuat suratnya. Yang berbunyi misalnya begini aja yang sederhana, yang bertanda tangan di bawah ini 1, 2, 3, 4 nama, kemudian tempat tanggal lahir dan seterusnya, dengan ini mengajukan, jadi lebih mudah gitu. Tapi kalau berdasarkan informasi yang berbeda akan mengubah kepada paragraf pembuka surat. Ya, tolong Anda perhatikan di sana ada pengumuman dari pengumuman resmi dari instansi. Biasanya ini lembaran-lembaran kertas 6 lembar dipajang di media informasi kantor pos, biasanya secara terbuka begitu. Maka selain membaca isi informasi itu, isi dulu pahami dulu surat itu keluar dari instansi mana untuk menunjukkan pembuka surat yang akan kita buat. Kemudian ada juga dari sekolah misalnya. Setelah saya mendapat informasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan dan seterusnya lah. Jadi itu tergantung. Di SMA sendiri juga, di SMA 3 banyak pelamar yang datang sendiri. Berarti mereka itu membuat surat berdasarkan inisiatif sendiri dan menyimpan lamaran itu di mana sekolah membutuhkan, maka si pelamar akan dipanggil. Jadi tidak serta-merta sesuai dengan informasi perekrutan resmi. Yang ada di dalam isi surat juga yang terpenting setelah paragraf pembuka adalah menulis identitas diri yang biasa diawali dengan bla bla bla, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Terkadang ceroboh, di bawah ini kan menunjukkan tempat, di bawah kalimat itu, maka penulisannya harus dipisahkan gitu. Kemudian ada nama Aisyah Watanabe ini yang Bapak tuliskan. Namanya N-nya harus huruf kecil. Tempat, koma tanggal lahir, T-nya harus huruf kecil. Garis miringnya harus diganti dengan koma. Bulan untuk menunjukkan bulan lahir Bandung 10 November harus dengan P. Tampaknya kan ini tidak salah gitu. Orang dengan membaca identitas surat, identitas diri ini akan bisa memahami gitu. Tapi secara kaidah kebahasaan itu menyalahi benar. Pendidikan huruf kecil, alamat huruf kecil, jalan Pasundan Raya, jalan tidak boleh disingkat. Harusnya jalan, J-A-L-A-N, Pasundan Raya, no-nya jangan disingkat. Harusnya nomor 7 atau dibuang. Pasundan Raya 7, RT RW 01003. Telepon, jangan pakai kata TLP atau gambar telepon, Anda tuliskan seperti itu. Nah, apa yang menjadi alasan bahwa harus diawali dengan huruf kecil? Pemberian di bawah kata saya yang bertanda tangan di bawah ini menunjukkan kalimat belum selesai, maka di bawahnya harus menggunakan huruf kecil. Mengapa nama harus huruf besar, nama Bandung huruf besar? Itu bertemu dengan kaidah penggunaan huruf kapital. Anda harus baca buku EYD, nggak bisa Anda menghindari itu. Belajar hanya satu tema tapi tidak ada pendukung referensi, nggak bisa. Itu harus baca, download aja di aplikasi. Nah, di bawahnya dituliskan, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, kata staf keuangan itu sesuai dengan bunyi iklan yang ada di surat kabar tadi atau sesuai dengan informasi kebutuhan. Tetapi kalimat ini juga bisa dihindari, masih belum efektif kalau menurut Bapak. Anda tidak harus menulis agar kiranya dapat diangkat. Sebenarnya Anda bisa nulis yang lain, ya. Anda dapat menulis yang lain. Misalnya dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu untuk dapat diterima, ya, atau untuk dapat dipertimbangkan diterima menjadi pegawai di perusahaan. Dan banyak kosakata diksi yang lebih tepat untuk dipilihkan menjadi atau mengganti, mengedit surat-surat yang Anda temukan. Ini Bapak juga menulis seadanya biar kelihatan kesalahannya, bukan tulisan Bapak. Karena memang di komputer lazimnya orang menggunakan copy paste, sehingga kesalahan itu akan terus menyebar kalau kita tidak mencegahnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Tesisnya berbunyi begini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas, penulisan nama surat kabar jika informasi itu dari media cetak
Surat kabar harus ditulis dengan huruf miring, bukan huruf merah. Ini bukan diwarnai merah, tapi harus huruf miring. Tanggal 20 Agustus 2020 yang isinya menyatakan bahwa dan seterusnya. Ada juga berdasarkan dengan pengumuman nomor. Jadi kalau pengumuman biasanya ada nomornya di kepala surat. Maka pada saat akan melamar pekerjaan harus teliti membaca sumbernya dari mana begitu. Dan di bawah dituliskan, saya yang bertangan di bawah ini bla bla bla, inilah yang benar. Inilah yang sedikit sudah Bapak lihat ada perbaikan. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, jurusan, alamat, nomor handphone, dan seterusnya. Ini sudah menuju pada hasil yang lebih baik. Kemudian sebagai bahan pertimbangan biasanya saya lampirkan beberapa berkas karena lebih dari satu. Itu merupakan argumentasi dalam surat. Tapi juga kadang-kadang penulisannya juga tidak memperhatikan kaidah. Sebagai bunyi informasi yang tidak merupakan pada kalimat tidak harus ditulis dengan huruf kapital gitu. Kecuali nama penyingkatan sebuah lembaga. Ada di buku banyak contoh hal yang berkaitan dengan penulisan ini, diakhiri dengan tanda koma, tanpa tanda koma, ada titik dua, maaf, ada titik koma, nomor terakhir pasti dengan titik. Kalau itu akan digunakan, Anda pelajari dulu sumber, ya, pelajari dulu sumbernya, apa boleh atau tidak. Tapi dengan mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama dengan memberikan koma pada penulisan berjajar ke bawah, ke samping, maaf. Itu ya, mau diperhatikan baik-baik. Kemudian juga penulisan fotokopi. Pak, itu kok penulisan fotokopi tidak seperti yang saya terima dulu, photocopy. Yaitu pendukungnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah yang sedikit ada perbaikan atau mungkin perlu Anda perbaiki. Ya, fotokopi SKCK, surat keterangan catatan kepolisian misalnya. Kemudian ada juga surat keterangan sehat atau surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Ya, pemilihan-pemilihan kata seperti itu yang menunjukkan pada kecermatan dalam menulis surat. Kemudian setelah argumentasi biasanya ada penutup. Penutup itu rawan dengan kesalahan. Tentunya dalam penggunaan kalimat efektif. Karena banyak orang yang menulis seperti ini. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu bobotnya lebih baik daripada lebih salah. Tapi kesalahannya di mana? Tidak ada tanda titik. Coba Anda nanti perhatikan di slide ya. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih, harusnya ada titik. Gitu. Kemudian misalnya begini, demikian surat lamaran kerja ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Ya, saya sampaikan terima kasih atau saya mengucapkan terima kasih. Tampaknya kalau lebih kepada penghematan kata, sampaikan dengan lebih pendek begitu. Jadi pilihlah yang baik. Pak, bagaimana kalau saya ucapkan penggunaan bahasa yang baik cenderung lebih mengedepankan atau menunjukkan kata kerja dengan menggunakan kata imbuhan. Itu yang disarankan oleh Bapak. Kemudian demikian surat lamaran kerja ini, atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan ucapan terima kasih kembali. Anda lihat banyak seperti itu. Demikian surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Tidak harus ada kata itu pemubaziran. Cukup demikian surat permohonan kerja ini saya buat. Gitu aja. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin boleh. Atau lebih baik, besar harapan saya, lamaran saya dapat dipertimbangkan untuk diterima. Jadi ada konotasi lebih sopan lah gitu, atau lebih tidak memaksa kosakatanya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tampaknya seperti tidak kesalahan, tapi kalau dibaca atas perhatian Bapak Ibu saya, karena Anda menghilangkan koma begitu. Pak, tidak ada koma saja kok dipersoalkan, karena salah maknanya. Maka di sana harus benar-benar diperhatikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, titik. Ada lagi yang begini. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu tidak perlu ada. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu, pimpinan saya, wah itu kacau sekali.
pimpinan saya bisa, Bapak Ibu pimpinan. Kalau kita tidak menerima pimpinan, belum jadi pemimpin, saya ucapkan terima kasih juga lebih masih bisa diperbaiki. Berikutnya demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya, kembali kata sebenar-benarnya tidak perlu saya buat atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu. Saya tidak ada koma, atas kebijaksanaan lebih baik diganti dengan yang lain. Atas perhatian dan kesempatan misalnya yang diberikan kepada saya mengucapkan terima kasih. Yang terakhir tentunya penutup surat. Penutup surat juga bukan hal yang sederhana, karena di dalam penutup surat itu biasanya berbunyi hormat saya. Kalau tanpa ada tanda koma itu diragukan kebenarannya. Hormat saya, misalnya Bapak tuliskan di sini Mesriana SPD, itu tetap salah walaupun ada gelar, karena Mesriana dengan SPD harus diakhiri tanda koma. Hormat saya, koma Aisyah Watanabe titik S, itu juga salah. Harusnya Aisyah Watanabe S titik, karena S di sini bukan menunjukkan gelar tapi menunjukkan nama yang dipotong, dipondokkan. Dan yang lainnya tentu yang ditulis dengan menggunakan tanda koma dan penulisan nama diawali huruf kapital dan penulisan gelar dengan benar, itulah yang baik. Demikian pertemuan analisis bahan menganalisis surat yang perlu Anda uji secara mandiri dari tugas terstruktur yang Bapak minta di pertemuan yang lalu untuk mendownload surat dan tik ulang apa adanya, lingkari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain tanpa dilakukan perbaikan. Jadi ada surat aslinya apa adanya, ada hasil editing, ada hasil analisis, kemudian ada hasil yang sudah baik. Nah, di sini mengacu kepada bentuk surat juga kadang kacau. Nanti pada saat Anda menulis surat, perhatikan juga bentuk surat dan margin kiri kanan, baik dalam bentuk ditik maupun dalam bentuk tulisan tangan di portofolio. Tentunya yang jadi persoalan adalah di tulisan tangan portofolio. Anda tidak mengindahkan menulis marginnya itu 3 cm ya, 3 cm boleh pakai pensil di samping kanan kirinya 2 cm, lalu setelah itu dihapus jadi kelihatan tampak baik atau tampak rapi. Dan di sini nanti Bapak bisa menayangkan contoh surat yang hasil apa adanya, yang sudah hasil analisis, kemudian yang sudah diperbaiki, nanti Bapak tayangkan ya. Untuk sementara sekian dulu ya dari Bapak, tapi Bapak akan mengakhiri tugas mandiri nih, karena ini pertemuan seolah-olah keempat ya, pertemuan keempat. 1, tulis sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, baik dari segi konsep isinya, benar dari segi kaidah kebahasaannya, baik isi, struktur maupun kebahasaan. Yang kedua, surat ditulis tangan dalam kertas folio bergaris dengan ketentuan yang sudah Bapak sebutkan. Yang ketiga, surat yang telah selesai kemudian dipoto ya, kirimkan lewat WA boleh, lewat email dikirimkan aslinya, naskah aslinya juga boleh. Itu tentunya yang Bapak harapkan. Bapak di sini akan memberikan contoh bagaimana cara menganalisis surat yang benar. Tentunya diawali juga dengan ketajaman berpikir. Ini surat yang sudah dianalisis, ada di sampingnya ada struktur, ada pokok surat, ada titik bangsa surat, ada pokok surat, sampai ke salam penutup. Kemudian di sampingnya sudah tertulis surat tulisan tangan dengan mengacu pada kaidah kebahasaan, dan juga sudah mengacu pada yang diharapkan. Ada margin kiri dan kanan yang menunjukkan bahwa etika dan estetika surat itu mencerminkan kepribadian Anda sebagai pelajar. Selamat mengerjakan tugas, selamat dan semangat belajar secara virtual. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan bertemu secara tatap muka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.